Selamat siang pemirsa Sobat Sehat. Kembali lagi di podcast Bincang Sehat bersama saya Iqmal Nur Syabani. Tema siang ini adalah kenali tanda dan gejala kanker nasofaring. Di sebelah saya sudah ada ahlinya, Dr. Andi, spesialis THTKL, RST Sujono Magelang. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Iqmal. Ya, gimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita langsung tanya aja. Mengenai kanker nasofaring, sebenarnya kanker nasofaring itu apa sih, Dokter? Oh, terima kasih, Dok. Jadi kanker nasofaring ataupun karsinoma nasofaring dalam bahasa medisnya adalah suatu keganasan atau tumor ganas yang terjadi di rongga di belakang hidung atau nasofaring. Tentunya kanker ini adalah suatu tumor yang sifatnya ganas, ya. Sehingga di mana kanker nasofaring itu karena terjadi suatu pertumbuhan sel yang tidak terkendali mengenai daerah nasofaring tersebut, sehingga menyebabkan timbul gejala-gejala yang kanker pada umumnya seperti destruktif atau infiltratif, metastasis. Untuk penyebab dari kanker nasofaring atau karsima nasofaring itu sendiri, itu sebenarnya apa sih, Dokter? Mungkin banyak yang penasaran nih. Penyebab secara umum ya tentunya masih belum ada ditentukan secara pasti, tapi dari hasil penelitian bahwa karsinoma nasofaring itu diduga disebabkan oleh terpaparnya virus Epstein-Barr virus (EBV). Nah, tentunya EBV ini masih dalam penyelidikan ataupun penelitian lebih lanjut, sehingga untuk memastikan bahwa apakah penyebab utama, karena banyak faktor-faktor lain, karena terjadinya pertumbuhan sel tak terkendali juga ada faktor-faktor yang lain. Ya. Jadi intinya Epstein-Barr virus atau EBV itu ya mungkin diduga sebagai faktor utama, tapi ada hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan terjadi mutasi ataupun pertumbuhan sel yang berlebihan. Oke, udah jelas ya penyebabnya tadi dari EBV diduga ya, Dokter? Diduga. Oke, tadi sempat disinggung mengenai gejalanya, gejala obstruktif gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Dokter, sebenarnya tanda dan gejala awal dari karsinoma nasofaring itu seperti apa, Dokter? Gejala dan tanda para ahli ataupun para tenaga medis sudah membuat ada istilah 5 sign. Ada 5 gejala utama yang perlu kita waspadai. Sehingga orang awam bisa memprediksikan, oh jangan-jangan itu kanker nasofaring. Nah, memang dari 5 gejala tersebut bisa ada 1 ataupun lebih, atau 5 ada, tapi ini memberi sinyal buat masyarakat bahwa kalau ada tanda tersebut perlu diwaspadai. 5 sign itu pertama head sign, jadi sakit kepala gitu. Terus ada namanya nose sign, ya. Jadi permasalahan di hidung. Nah, terus ada gejala yang di ear sign, jadi telinga ya. Terus eye sign atau gejala di mata. Satu lagi head sign, jadi ada gejala di leher. Jadi gejala-gejala yang mungkin perlu diwaspadai tetap terkait dengan head sign itu, gejala berupa sering sakit kepala. Itu mungkin bisa juga curiga ada tanda-tanda keganasan karsinoma nasofaring. Karena nasofaring itu, kanker nasofaring itu posisinya di bawah dari dasar otak. Sehingga kalau terjadi infiltrasi ke atas sana bisa menekan mening atau selaput otak itu yang menyebabkan si pasien tersebut merasa bahwa ada gejala sering sakit kepala. Terus eye sign berarti terkait dengan mata. Itu sel kanker itu infiltrasi ke daerah atap, itu di situ ada saraf-saraf mata. Sehingga keluhan mata itu bisa menyebabkan mata kabur, mata juling, melihat mata double. Ya, melihat double itu bisa ganda itu juga curiga jangan-jangan ke arah nasofaring. Terus yang kedua nose sign ya, ada terkait dengan gejala pada hidung ya. Hidung itu karena di situ ada rongga hidung yang di belakangnya ada tumor tersebut. Nah, kadang tumor tersebut menutup saluran hidung, kadang keluhan hidungnya tersumbat. Nah, tapi bukan semua penyakit hidung tersumbat terus karsinoma nasofaring, belum tentu. Terus karena di situ sel-selnya rapuh, kadang sering pecah sehingga mimisen. Nah, itu mungkin bisa terjadi keluhan-keluhan pada hidung itu. Yang keempat adanya
irsen. Irsen itu keluhan pada telinga. Jadi ceritanya telinga sama rongga hidung atau nasofaring itu ada saluran. Jadi saluran dok itu namanya ostium tuba ostacii itu bisa ketutup oleh tumor tersebut karena perkembangan lebih lanjut dari kanker tadi, sehingga tekanan udara di telinga sama di luar tidak bisa berjalan dengan baik melalui nasofaring tersebut. Karena tertutup maka sering terjadi keluhan telinga kurang dengar, rasa penuh, denging, gembrebek. Nah, seperti itu. Yang terakhir neksen ya, benjolan di leher. Jadi tadi disampaikan bahwa sifat dari karsinoma nasofaring adalah metastasis, ya, penyebaran jauh atau penyebaran regional. Nah, penyebaran regional itu ditandai ada pembesaran kelenjar limfo di daerah leher. Nah, sering pada orang-orang sehat nasofaring sehingga timbul benjolan kanan kiri yang begitu besar. Nah, itu perlu diwaspadai, jangan-jangan primernya di nasofaring. Jadi kelima tanda itu memang pada khas kalau memang lima-limanya ada, biasanya kita perlu diwaspadai ada gejala karsinoma nasofaring. Nah, jelas tadi ya, ada beberapa sign mulai dari head sign atau tanda kepala, dari pandangan, dari hidung yang sering mimisan berarti ya dokter, kemudian dari sering berdengung sama di leher ada benjolan. Oke. Selanjutnya untuk kelompok orang yang beresiko atau ada nggak sih dokter resiko orang tertentu yang meningkatkan terjadinya kanker nasofaring? Jadi kanker nasofaring itu tadi disampaikan ada hubungannya dengan Esteban virus. Nah, Esteban virus itu ceritanya itu ada predileksi ataupun risiko pada orang-orang tertentu. Pertama pada orang tua. Nah, diduga sel-sel pada orang tua mudah terjadi gangguan proses pembelahan sel tersebut yang tidak terkendali. Itu salah satunya mudah terjadi pada komunitas orang tua tersebut, sehingga mekanisme EBV itu lebih mudah gitu, membuat cetakan sel-selnya itu dilakukan oleh EBV lebih mudah ya. Terus yang kedua, mekanisme kanker itu juga terjadi pertumbuhan sel yang berlebihan itu yang disebabkan karena radiasi. Nah, umumnya radiasi yang sifatnya radioaktif ya, mungkin pada pekerja-pekerja tertentu yang berkaitan dengan sinar radiasi. Contoh yang paling sering kan radiasi nuklir, atau baru pada pertumbuhan sel yang tidak terkendali tersebut, sehingga memang perlu disarankan pada profesi-profesi tersebut harus menggunakan pelindung sebelum terjadi penyakit tersebut. Yang ketiga, bisa diduga karena suatu ras. Nah, secara teoritis ras mongoloid itu diduga sistem genotipnya itu sudah ada sel-sel yang ada yang memiliki kekhasan tersebut, sehingga ada EBV akan terjadi mutasi demikian. Terus yang ketiga, turunan. Nah, turunan otomatis misalnya orang tuanya ini diduga akan terjadi sehat nasofaring. Jadi prediksi mungkin bisa terlaksana. Terus yang berikutnya zat kimia ya. Zat kimia pada orang terpapar tertentu itu terjadi mutasi sel yang terjadi pada daerah-daerah nasofaring tersebut. Terus yang berikutnya iritasi kronis. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi iritasi kronis itu sering terjadi karena bisa iritasi karena faktor asap ya, atau iritasi karena proses debu-debuan yang kita hirup. Nah, sehingga pada orang-orang tertentu punya kebiasaan ini, contohnya pada perokok ya, itu kan otomatis itu kan asap yang dihirup itu kan terjadi iritasi daerah epitel di nasofaring atau penuakan dari nasofaring. Nah, kenapa terjadi perubahan yang tidak terkendali di nasofaring? Karena teoritis bahwa di nasofaring itu ada perbedaan perubahan dari sel squamous atau sel gepeng dengan sel
sel epitel yang siliar, kubuit siliar itu kan. Nah, itu peralihannya itu sering terjadi pembelahan yang tidak terkendali. Nah, jadi perkembangan tidak terkendali itu di daerah nasofaring. Nah, itu pun kalau terjadi sering ada iritasi daerah tersebut, diduga sering menyebabkan perubahan sel-sel menjadi sel keganasan tersebut. Sehingga pada orang-orang punya iritasi kronis karena mekanisme asap tersebut, itu menyebabkan terjadi kanker nasofaring. Dari semua faktor resiko itu memang ada juga ke merokok nasofaring, tapi yang merokok enggak itu. Nah, itulah makanya faktor predisposisi tersebut adalah sifatnya hanya insiden yang belum tentu 100% ya. Mungkin ada yang 25% dari genetik, ada 25% dari keturunan, ada 50% dari iritasi, ada zat karsinogenik dan macam-macam. Itu yang menyebabkan terjadi keganasan tadi. Jadi kalau gitu. kumpul-kumpul semua ya sudah jadi kanker nasofaring gitu. Komplit semuanya mendukung. Tapi kalau misalnya perokok saja tapi mungkin nggak ada lain, ya mungkin nggak masalah. Kalau perokok tidak ada MPV ya mungkin nggak masalah gitu. Tapi ya itu tentunya mekanisme itu masih banyak diteliti oleh para ahli. Oke, dokter, tadi udah jelas ya faktor-faktor orang yang beresiko mungkin dari usia dewasa, orang lebih tua, kemudian pekerjaan tadi seperti radiograf ya dokter, dan iritasi kronis dari asap perokok berat mungkin ya dokter. Oke, selanjutnya dokter, bagi pemirsa yang terdapat nih gejala-gejalanya tadi, kira-kira perjalanan seseorang ini didiagnosis atau dikonfirmasi karsinoma nasofaring itu seperti apa aja yang harus dipastikan dulu dokter? Mungkin takutnya kan orang-orang sekarang, wah saya sering mimisan ini nih, wah kayaknya kanker, ini diagnosis Google langsung kanker gitu dokter, biar nggak paham. Kira-kira bagaimana penjelasannya dokter? Jadi memang keluar itu kalau sudah ada 5% itu mohon maaf ya, itu berarti kemungkinan stadiumnya udah lanjut. Gitu. Kalau udah gede gitu, udah stadium rata-rata stadium mungkin 3 atau 4 lah istilahnya. Sehingga memang perlu kewaspadaan. Jadi kalau ada sakit-sakit seperti itu memang ya kita perlu waspada, tapi jangan terlalu berlebihan lah gitu. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan suatu tanda tersebut dengan faktor risiko yang sudah ada itu, ya memang sebaiknya kontrol ke dokter spesialis THT. Karena nanti di situ akan kita evaluasi di daerah nasofaringnya itu bagaimana gitu. Karena untuk mengetahui pastinya memang kita selama ini hanya bisa dibantu dengan teknologi endoskopi. Kita endoskopi dalam sana ada tumornya tidak gitu. Nah, kadang kita pun mendapatkan gambaran tersebut, ya tentunya akan ditindaklanjuti apakah nanti akan dibiopsi. Nah, kalau ada benjolan tersebut ada biopsi, kita ambil sebagian jaringan, dites ke laboratorium, betul nggak suatu keganasan atau tidak. Kalau keganasan ya kita akan dikelola lebih lanjut, sehingga memang karsinoma nasofaring ini kan ya sebenarnya mirip dengan penyakit kanker yang lain, bisa dideteksi melalui screening dini. Mungkin kalau dengan kebidanan ada pap smear ya. Nah, kalau di THT ini saat ini mohon maaf tidak begitu, terutama karsinoma nasofaring ini memang insidensinya itu untuk kanker di Indonesia masih urutan nomor 5. Nomor 5. Nah, jadi insidennya sedunia itu baru insidennya itu sekitar 80.000. Nah, sedunia. Tapi sehingga mungkin akan lebih tinggi lagi dengan kasus karsinoma serviks misalnya. Itu memang ini menjadi PR kita para pakar THT, bahwa ini kita sudah didengungkan, diskusikan sama Kemenkes bagaimana untuk mekanisme screening cyanosporium. Kalau mungkin pap smear itu kan mungkin diambil sebagian ini ya, bagian dari mukosa serviksnya. Kalau kita itu ada dilakukan endoskopi, karena kan endoskopi kan peralatan yang relatif canggih ya, dan hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis THT. Kalau mungkin pap smear kan bisa dilakukan oleh bidan atau apa, mengambil ininya baru dinikan. Jadi itu belum bisa dilakukan level puskesmas ya. Jadi kalau mengandalkan gejala saja ya kadang
sampai 5 cent itu terjadi, kemungkinan sudah stadium yang lebih tinggi. Oke. Sehingga untuk mendeteksi mungkin agak sulit tuh. Harus menggunakan teknologi tersebut ya. Mungkin kalau memang mampu ya dilakukan ada periksa THT, ada keluhan yang tadi di salah satu tersebut, cek untuk dilakukan endoskopi apakah ada tanda karsinoma nasofaring atau tidak. Jadi sebenarnya itu banyak sebenarnya ya datang ke dokter atau ke dokter THT itu dalam keadaan sudah telat ya dokter. Rata-rata demikian. Rata-rata telat ya. Oke, jadi tumornya tersembunyi di dalam sana. Gitu. Jadi mimisan, mungkin pada mimisan biasa jadi diabaikan, dengung gitu. Untuk selanjutnya dokter, orang yang sudah terkonfirmasi karsinoma nasofaring ini dokter, kira-kira untuk tahapan apa aja pengobatan yang bisa dilakukan bagi si pasien ini, kira-kira bagaimana? Kanker nasofaring ya seperti penyakit kanker yang lain ya. Tentunya prinsipnya untuk penanganan kanker itu kan ada 3 prinsipnya. Satu dengan kemoterapi atau dengan obat-obatan, radiasi, satu lagi operasi. Nah, sekarang ada teknologi baru, bukan ya teknologi baru yang sekarang dikembangkan ya. Tapi memang masih dalam proses penelitian dengan imunoterapi. Nah, dari sekian terapi itu idealnya kombinasi. Yang kemoterapi yang jelas kemoterapi itu jelas menggunakan obat-obatan yang dilakukan pemberian obat kanker ya. Tentunya kita tahu sendiri kalau pemberian obat kanker kan tujuannya untuk membunuh atau mematikan sel-sel kanker yang relatif terjadi proses pembelahan yang relatif selnya muda. Cuma masalahnya kalau sel muda kanker itu dibunuh, nah sel-sel muda yang lain juga dibunuh yang dimanfaatkan oleh tubuh. Nah contoh sel-sel muda yang lain yang di tubuh kita kan ada sel-sel darah gitu kan, sel-sel rambut, sel-sel mukosa daerah mulut, sehingga menimbulkan efek samping. Dibunuhnya kankernya, yang normal dibutuhkan tubuh ya ikut terbunuh, sehingga efek sampingnya si pasien itu setelah di kemoterapi rambutnya rontok, banyak sariawan gitu. Terus sel-sel darah merahnya kurang, HB-nya kurang, leukositnya kurang, jadi drop. Nah, kemoterapi demikian ya. Terus yang kedua dilakukan radiasi. Radiasi di sinar. Jadi proses sinar tadi memang disampaikan bahwa faktor resiko terjadi kanker ya karena radiasi. Nah, tapi radiasi ini digunakan untuk malah membunuh kanker tersebut. Ya, ini tentunya sudah dengan dosis tertentu sehingga sel-sel tersebut akan lisis, yang membelah tadi, yang mudah itu akan lisis karena pengaruh dari sinar tersebut. Nah, yang ketiga operasi. Cuma masalahnya kalau operasi dok itu kan ada istilah wet excision. Wet excision itu kalau misalnya tumor, terutama di daerah-daerah yang jauh ya, yang enggak daerah yang sempit seperti itu, misalnya di tangan, itu kalau keganasan itu kan pasti akan dicari sekian senti atau 1 senti atau 2 senti dari tepi bebas tumor tersebut. Nah, diambil semua gitu kan, termasuk yang normal dari batas tumor itu, terus nanti dicek ke laboratorium. Nah, permasalahannya di karsinoma nasofaring itu kanan kirinya jaringan yang penting semua. Jadi sejauh ini belum ada teknologi ataupun ilmu yang untuk merekomendasikan dilakukan tindakan operasi pada karsinoma nasofaring, karena belakang jelas ada batang-batang, atas ada jaringan-jaringan saraf mata, kan nggak mungkin kita diambil sekalian. Nah, itu makanya prinsip ketiga ini sejauh ini masih dalam penelitian dan pengembangan. Yang terakhir imunoterapi ini ya memang masih dalam proses penelitian, dan ini konsep ini adalah masih bersifat kombinasi dengan terapi utama tadi ya, kemoterapi sama radiasi. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus dipahami, dan
efek samping tentunya tadi disampaikan radiologi juga sama, nanti dampaknya juga nanti sariawan, itu radiasi tadi ya itu sariawan, terus nanti gosong itu. Gitu. Jadi terapinya juga dari kanker atau karsinoma nasofaring ini ada beberapa yang harus dipertimbangkan ya dokter, dari efek sampingnya. Jadi pasien juga harus dimotivasi untuk proses terapinya juga mungkin memerlukan waktu yang tidak sebentar ya dokter. Oke. Selanjutnya dokter, untuk karsinoma nasofaring ini bisa dicegah nggak dokter? Biar nggak terjadi gitu. Ya seperti tadi ya, memang tadi sampaikan bahwa faktor risikonya ada. Tadi komponen komunitas ataupun yang punya kebiasaan-kebiasaan tadi ya. Jadi lupa ya, karsinogenik kan. Karsinogenik itu salah satunya dari zat-zat pengawet kan itu. Jadi zat-zat karsinogenik juga mempengaruhi proses pembelian sel. Tadi kan ada beberapa macam tadi sampaikan. Jadi seandainya itu dicegah, jadi tadi ya ada bekerja dalam satu paparan radiasi yang pakai pelindung, gitu. Ya insya Allah tidak terjadi. Yang semestinya terjadi iritasi. Nah iritasi itu kadang, mohon maaf dok, itu kompleks ya. Bukan asap rokok saja. Nah kita sendiri dapat misalnya ya, ini mohon maaf itu nanti saya dimarahin sama pabrik obat nyamuk ya. Betul. Nah itu salah satunya yang diduga penggunaan obat nyamuk dengan bakar itu, asapnya juga kalau terpapar itu bisa membuat iritasi daerah sana. Jadi termasuk pada orang-orang yang mungkin di kampung-kampung menggunakan asap-asapan untuk menghilangkan nyamuk itu juga diduga seperti itu. Itu zat-zat karsinogenik yang dimakan, contoh dari yang zat pengawet, makan dengan zat pengawet, MSG ataupun ya, mungkin mohon maaf sekarang itu banyak makanan yang diawetkan pakai formalin dok. Oh iya benar, Nah, itu setuju dok. Sekarang banyak ya, mohon maaf ya, pedagang kaki lima gitu, pengen barangnya awet gitu kan. Ya kadang yang kita nggak sepele-sepele, diawetkan pakai formalin. Nah itu sering terjadi seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Nah, gimana rasanya kalau kita konsumsi setiap saat mengandung zat pengawet tersebut. Terus tadi terkait zat kimia tadi ya, terkait dengan karsinogenik. Nah terus ada juga yang iritasi, ada beberapa kasus ya punya kebiasaan tadi ya mohon maaf makan bakso. Nah itu yang diduga seperti itu. Terus mie instan itu kan banyak pengawet juga gitu. Kadang bakso sekarang itu tidak kita yakin apakah berasal dari pengawet yang natural atau tidak. Bahkan ada kasus beberapa karsinogenik yang iritasi itu orang yang petani menyemprot pakai insektisida itu terhirup ya juga gitu, punya kebiasaan itu. Nah, jadi tapi kalau tua kan nggak mungkin kita hindari ya. Susah kalau faktor tua. Jadi yang bisa dihindari hal faktor resiko yang ini ya, yang tadi karsinogenik, yang iritatif, yang iradiatif itu mungkin bisa dihindari. Atau mungkin kalau turunan ya mungkin nggak bisa juga kan. Nah, ya, kalau itu mungkin harus ya mungkin kalau bapaknya atau binya itu ya mungkin ya faktor risiko yang lain kalau bisa dihindari. Karena sudah ada 25% dari faktor turunan, jadi ditambah-tambah 75% ya kalau bisa dihindari. Oke, sebaiknya dihindari faktor-faktor risiko tadi dokter. Selanjutnya sesi mitos dan fakta nih dokter. Jadi ada yang bertanya nih dokter, mitos atau fakta, kanker nasofaring ini menyerang pada usia tua saja? Tidak. Oke. Jadi karena faktornya kan banyak tadi, ada unsur tadi ada unsur misalnya tadi karsinogenik tadi dari zat-zat pengawet itu. Bahkan kami pernah mengelola pasien cyanosofaring usia 4 tahun. Nah ternyata dipelajari sering memang konsumsi makanan yang mengandung zat pengawet. Itu 4 tahun itu. 4 tahun ya dok. Jadi tidak terjadi pada usia tua, tapi secara teoritis pada usia tua memang pertumbuhan pembelahan selnya itu ya memang sudah relatif tidak terjadi
koordinasi dengan baik ceritanya. Nah, jadi kadang ada yang nyeleneh satu sel loh, berkembang jadi gede gitu kan. Oke. Beda sama hanya masih muda-muda gitu kan ya. Jadi kelompok muda, anak-anak muda juga bisa terkena tergantung dari kebiasaan sehari-hari. Iya, betul. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta? Kanker nasofaring hanya terjadi pada perokok berat. Tadi udah dijelasin. Tadi dijelaskan ya. Iya, Jadi ada orang karsinosofaring dengan merokok fine-fine saja gitu kan. Nah, tapi ada juga yang tidak merokok kanker nasofaring. Nah, tadi contohnya yang anak kecil itu kan ada ya. Nggak merokok tapi punya kebiasaan yang lain ya, yang karsinogenik tadi ya. Jadi yang merokok ya akan lebih banyak peluang lebih banyak daripada yang tidak merokok gitu. Kan teorinya kan iritasi di di junction tadi, di perbedaan antara perubahan antara epitel tadi atau epitel yang di hidung sama di yang terakhir mulut, dokter, itu posisinya di nasofaring. Kalau kita sering iritasi di situ ya kan lebih banyak kan. Mitos atau fakta, kanker nasofaring ini menular? Kanker nasofaring karena berupa pertumbuhan sel ya, sel yang proliferasi tak terkendali itu bukan suatu penyakit menular. Tapi memang kondisi selnya itu mencetak selnya itu tidak terkendali. Nah, seperti tubuh-tubuh yang lain kita kan sudah ada pertumbuhan sel juga. Contoh sel kulit itu kan tiap saat berganti. Daki-daki itu kan sel yang sudah mati. Sel epitel yang sudah mati itu kan sama, proses regenerasi itu tidak terkendali, tunggu terus gitu. Nah itu sehingga itu bukan karena penyakit menular. Kalau terkait dengan virus EBV itu pun masih konsep diduga gitu, mempengaruhi proses proliferasi. Gitu. Nah, proliferasi lain juga bisa disebabkan karena radiasi, ada karsinogenik gitu kan. Jadi sifatnya kanker nasofaring ini tidak menular ke penderita lainnya, melainkan terjadi hal yang kompleks di belakangnya. Sekian episode kanker nasofaring pada siang hari ini. Apabila pemirsa Sobat Sehat ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.